الحمد لله الحمد لله الذي جعل شهر رمضان شهر الخيرات والبركة وشهر الصيام والقيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها الناس أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته وأطيعوه وتوبوا إليه. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Allah memerintahkan untuk bertakwa yang sebenar-benar takwa kepadanya di sepanjang hidup kita, di segala bidang kehidupan. Perjalanan waktu telah mengantarkan kita sampai di bulan Ramadan tahun ini, yang di dalamnya ada kewajiban selaku muslim untuk menjalankan ibadah puasa dengan baik dan sempurna, mengasah dan mengasuh iman dengan amal-amal soleh kepada pensucian jiwa agar tumbuh jiwa takwa. Ketika di Ramadan, semangat melakukan amal-amal soleh meningkat dan amal-amal kejelekan berkurang. Karena apa? Karena pintu-pintu surga dibuka oleh Allah dan pintu-pintu neraka ditutup. Setan-setan pengganggu dibelenggu. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidat syayatin." Apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Hadis Bukhari dan Muslim. Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan suffidatis syayatin wa maradatul jinni wa ghulqat abwabun nar falam yuftah minha babun wa futtihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun. Wa yunadi munadin ya baghiyal khairat aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullal lailatin. Pada malam pertama dari bulan Ramadan, setan-setan dan jin-jin yang jahat dibelenggu. Pintu-pintu neraka ditutup. Tidak ada satupun yang terbuka. Pintu-pintu surga dibuka, tidak ada satupun yang tertutup. Seseorang menyeru, "Wahai yang mengharap kebaikan, segeralah kepada ketaatan. Wahai yang mengharap keburukan, berhentilah.
Allah memiliki hamba-hamba yang selamat dari api neraka pada tiap malam di bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa maksiat masih saja terjadi di bulan Ramadan? Seperti perselingkuhan, pencurian, perbuatan syirik, ghibah, malas ibadah, masih saja ada. Padahal ketika telah masuk awal Ramadan, setan-setan pengganggu kan diikat, dibelenggu kaki tangannya dengan besi panas, dimasukkan ke dasar bumi yang paling dalam sampai usai Ramadan. Mengenai kasus ini disebutkan oleh Abdul Abbas Al-Qurtubi rahimahullah bahwa setan-setan terbelenggu dari orang yang menjalankan puasa yang memperhatikan syarat dan peraturan berpuasa, sehingga ia menjalankan ibadah puasa dengan benar. Adapun orang yang tidak menjalankan puasa dengan benar, maka setan tidaklah terbelenggu darinya. Kalaupun setan tidak mengganggu orang yang berpuasa, maksiat bisa saja terjadi. Itu dikarenakan diantaranya karena mengikuti hawa nafsu, kebiasaan-kebiasaan jelek, dan gangguan setan yang berwujud manusia. Setan yang dibelenggu adalah setan-setan yang punya pasukan. Sedangkan setan yang tidak punya pasukan tidaklah dibelenggu. Kalau amal soleh dan kebaikan di bulan Ramadan dilipat gandakan, pahalanya dilipat gandakan, lalu apakah maksiat akan berlipat ganda pula dosanya? Nah, kata ulama begini, berlipat gandanya pahala amal soleh dan kebaikan apapun itu dilihat dari sisi kamiyahnya, jumlahnya, dan sisi kaifiyahnya, kualitasnya. Sedangkan dosa tidaklah dilipat gandakan dari sisi jumlahnya, tetapi dilihat dari sisi besar dan kecilnya dosa yang dilakukannya. Dilihat pada kenyataan yang banyak kita saksikan di lingkungan kita, di sekitar kita. Ada contoh-contoh maksiat di bulan Ramadan yang masih terjadi, yang seharusnya tidak kita lakukan dan tidak dilakukan oleh setiap orang yang berpuasa. Itu karena bisa menghilangkan pahala puasa. Puasanya mungkin sah secara lahiriah selama tidak membatalkan puasa, selama tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, sah puasanya. Tetapi nilai akhiratnya, nilai pahalanya rusak, hancur dan musnah. Contoh-contoh itu adalah diantaranya meninggalkan sholat subuh karena sehabis sahur menjelang subuh tidur lagi, bablas subuhnya, sengaja tidur padahal waktu subuh sudah dekat, bablas subuh
Itu merusak nilai pahala. Kedua, perempuan, ini khusus bagi perempuan, enggan menggunakan jilbab atau enggan memakai jilbab, bahkan terus-terusan memakai pakaian yang ketat, seksi, padahal sedang puasa. Itu artinya mengumbar aurat. Mengumbar aurat itu dosa besar bagi perempuan. Juga laki-laki tidak memakai pakaian yang layak sebagai laki-laki yang menutup aurat di atas dengkul atau di atas lutut atau pusatnya dinampakkan, tidak tertutup aurat bagi laki-laki sedangkan sedang berpuasa. Itu sama, merusak nilai pahala dan dosa besar. Ketiga, muda-mudi jalan dengan pacarnya sedang berpuasa hingga ngabuburit menunggu berbuka. Sedangkan pacaran itu menuju jinah kholwat, dosa jinah kecil-kecilan, itu kholwat. Sedang berpuasa sambil nunggu berbuka, ngabuburit, jalan-jalan dengan pacar yang bukan muhrim lah. Itu juga maksiat, merusak nilai pahala puasa. Keempat, membicarakan aib atau celak kejelekan orang lain, ghibah. Walaupun itu nyata ada pada orang itu, bahkan sering terjadi fitnah. Menfitnah orang, menuduh orang yang tidak terbukti, yang belum tentu salahnya, sedang berpuasa. Itu merusak nilai pahala puasa, memusnahkan pahala puasa. Keempat, yang kelima, yang terakhir, ini yang saya lihat, mementingkan berbuka puasa dengan teman atau rekan kerja, sehingga salat maghrib ditinggalkan. Mementingkan buka puasa bersama teman atau rekan kerja sehingga meninggalkan salat maghrib. Kata para ulama, meninggalkan satu salat saja akan menghapus seluruh pahala amal di hari itu. Contoh, kita meninggalkan sholat maghrib, satu sholat, pahala amal kita yang sudah kita kerjakan di hari itu, sholat yang 4 lagi, dan pahala ibadah yang lainnya yang kita kerjakan di hari itu musnah, hapus. Salah satu contoh disebutkan dalam hadis dari Burairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man taraqas salatal asri faqad habita amaluhu." Barang siapa meninggalkan salat asar, maka terhapuslah amalnya. Hadis Bukhari. Lalu, apakah meninggalkan salat walau satu salat saja puasanya diterima? Yang namanya maksiat, apapun maksiat itu akan merusak pahala amal orang yang berpuasa. Walau secara hukum puasanya sah, selama apa yang dilakukan tidak membatalkan puasa, atau bukan yang membatalkan puasa, tidak makan atau bukannya minum, atau tidak berhubungan suami istri di siang hari, dan banyak lagi yang lain. Masuknya benda ke dalam tubuh kita melalui lubang dubur, lubang telinga, itu membatalkan puasa. Selama itu tidak dilakukan,
puasa hukumnya sah. Tetapi nilai pahala puasanya rusak. Hancur, musnah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa menjauhi segala macam maksiat di bulan Ramadan seterusnya, agar puasa kita jadi tidak sia-sia dan dicatat puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi muslim yang lebih baik selepas Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah nahmaduhu hamda syakirin wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa ati'uhu wa tubu ilaih. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsihi. Wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainana wa hadina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar.